Pak, bisnis saya kenceng Pak, profit. Tapi kenapa uangnya kurang terus ya? Sampai saya bosen nih store modal terus. Perusahaannya profit, tapi dia store modal terus. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang teman. Dia mengeluh ke saya, Pak, bisnis saya kenceng Pak, profit. Tapi kenapa uangnya kurang terus ya? Sampai saya bosen nih store modal terus. Perusahaannya profit, tapi dia store modal terus. Loh, kok bisa Pak? Ya kan? Mestinya kalau profit, kan nggak perlu store modal, malah dapat duit. Ini malah store terus teman-teman. Kenapa ya? Terus saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau cerita, iya Pak, saya itu profit, terus perusahaannya kan berkembang. Nah, tapi saya nggak pernah dapat uang dari perusahaan. Malah harus keluar uang terus, suntik modal lagi, suntik modal lagi, suntik modal lagi. Nah, sebenarnya untuk tahu perlu suntik modal atau enggak, itu kan kita bisa ngelihat apakah, apakah. Nah, sebenarnya untuk tahu perusahaan itu cash flow, ini sebenarnya teman-teman kan tadi kita ngomongin ada profit loss itu kan ngomongin untung apa enggak, itu kan perusahaan itu. Tapi juga ngomongin neraca. Nah, sebenarnya untuk tahu, untuk mengidentifikasi pengusaha tadi, sebenarnya kita juga butuh laporan satu bagian laporan keuangan yang disebut cash flow, report cash flow, teman-teman. Jadi teman-teman, perusahaan yang profit tapi akan tetap butuh suntikan modal terus terjadi ketika AP, amount payable. Ini misal kita ngomong aja yang gampang ya, jualan baju. Nah, paling gampang kan jualan baju ya teman-teman ya. Misalnya ada pedagang jual baju, kemudian dia profit tapi uangnya kurang terus. Itu bisa terjadi ketika AP, amount payable, jadi dari pabrik atau supplier-supplier dia ngasih utang ke dia, itu berapa hari. Nah, kemudian dikurangkan dengan jumlah hari dalam stoknya dia, barang itu dalam stok dia, uang matinya dia, dikurangi lagi dengan dia berapa lama kasih utang tempo ke toko-toko atau customer-customer dia. Ketika AP, amount payable ini, atau tempo dari pabrik-pabriknya ini jauh lebih besar, katakanlah 2 bulan, katakanlah ya, 2 bulan. Sementara ini lebih kecil, misalnya stoknya 2 minggu sudah keluar barangnya. Terus tempo ke toko-toko cuman atau ke customer-customer cuman sebulan. Jadi 2 bulan dari pabrik, dari vendor, dari supplier, itu lebih besar dari inventory ditambah dengan jumlah hari dia memberikan AR ke toko-toko, maka dia nggak akan pusing dengan cash flow-nya. Hal sebaliknya akan terjadi ketika pusing jika AP-nya kecil. Jadi misalnya dari vendor dia beli cash, tapi sementara dia nyetok misalnya 2 minggu. Kemudian ngasih kredit ke customer-customernya dia 1 bulan. Ini 2 minggu tambah 1 bulan, 1,5 bulan. Sementara yang ini cuma setengah bulan, 15 hari. Itu pasti cash flow-nya babak belur dia. Semakin besar bisnisnya, dia akan selalu semakin butuh modal kerja terus. Nah, itu yang terjadi di teman saya. Kebetulan teman saya bisnisnya outsource gitu ya. Jadi bisnis outsource itu kan modelnya kasih gaji talangan ke karyawan-karyawan dulu, karyawan digaji. Terus kemudian tagihannya, total tagihan ditambah manajemen fee ditagihkan ke klien. Lah ketika dia bayar cash ke karyawan, itu kan bayarnya cash semua. Alias tadi AP-nya 0, teman-teman. Nggak ada waktu mundur. Sementara dia tagihkan ke klien, katakanlah 1 bulan, 30 hari. Nah, semakin banyak bisnisnya, semakin banyak karyawannya. Tadinya karyawannya mungkin 100 gitu. Mungkin 100, rata-rata karyawan gaji 5 juta lah, anggap aja UMR Jakarta. Berarti tagihannya 500 1 bulan. Bulan depannya proyeknya berkembang, outsource-nya. Karyawannya nggak 100, 200, gaji 5 jutaan. 1 miliar tagihannya. Sementara uang yang cair dari klien cuma 500. 500 nggak cukup untuk bayar gaji ini, suntik modal lagi. Bulan depannya, oke, ini 1 miliar ditagihkan ke klien. Bulan depannya karyawan mungkin nambah lagi, sudah bukan
200 tapi 300 misalnya. Proyeknya berkembang terus gitu kan. Berarti kan kali 5 juta 1,5 miliar. Nah, tagihkan, tunggu 1 bulan, yang cair cuman 1 miliar. Karena bulan sebelumnya tagihannya segitu. Nah, nombok lagi 500 lagi. Terus seperti itu, akhirnya capek dia. Aduh, capek ya. Nah, kenapa harus suntik modal terus? Makanya teman-teman, kita ketika bisnis mesti ngitung kebutuhan modalnya. Sebenarnya bisa kita hitung jumlah hari kebutuhan dana itu. Jumlah hari kebutuhan dana itu bisa kita hitung dari umur AP, amount payable. Gampang, sebenarnya cuman tinggal berapa total AP yang ada, misalnya total invoice kita dari vendor-vendor, misalnya 1 miliar, misal. Tapi omset setahun 12 miliar. Nah, itu tinggal 1/12, 1 miliar per 12 miliar kali 365 hari. Nah, itu jumlah hari yang kita miliki namanya AP Aegis. Kalau nggak salah itu ya, saya udah lama itu ngomong ini bisnis seperti itu. Nah, kemudian dikurangi inventory Aegis, berapa hari di inventory, sama. Jumlah inventory dibagi omset, kali omset setahun, kali 360 hari. Nah, itu berapa hari, kemudian dikurangi AR Aegis juga, umurnya berapa hari, umur AR-nya, umur tagihan-tagihan ke customer-customer. Sama, total AR yang dimiliki saat itu, dibagi omset kali 365 hari. Nah, akan ketemu berapa? Ketika jumlahnya plus, atau alias AP lebih besar dari inventory dan jumlah hari AR, maka itu nggak pusing cash flow-nya, plus terus dia. Tapi ketika AP-nya lebih kecil daripada inventory dan AR, setiap tambah omset pasti dia pusing dia. Dia pasti harus, sebenarnya itu yang akan di-cover oleh pinjaman rekening koran. Nah, teman-teman kapan-kapan boleh belajar tentang pinjaman rekening koran sebenarnya, atau modal kerja. Sebenarnya itu solusinya. Jadi solusinya teman-teman, satu, apakah kita bisa punya pinjaman rekening koran, atau kedua, kita atur supaya AP harinya lebih besar daripada inventory ditambah AR. Semoga bermanfaat dan semoga bisnisnya teman-teman nggak pusing, profitnya gede, cash flow-nya gede, dan jangan lupa bangun passive income properti. Video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.